Ledakan. Dengan suara teredam, ras iblis memimpin dalam menyerang dan menghancurkan kursi sederhana itu dengan kepalan tangan. Dari mengetahui bahwa dia sedang diejek, hingga membuat langkah yang menentukan, seluruh proses bahkan tidak berkedip. Tapi Feng Tianxing masih lolos. Bukan karena dia memiliki sarana yang kuat, tetapi karena Feng Tianxing sudah mulai mengelak dan mundur sejak dia mengirimkan cincin Sumi. Cincin Sumeru itu palsu, dan di dalamnya kosong. Dengan kehati-hatian Feng Tianxing, bagaimana hal-hal penting ini bisa terjadi begitu saja? Jika lawan mengambil kesempatan, bukankah ini setara dengan menyerahkan pegangan kepada lawan? Jelas, Feng Tianxing tidak akan membuat pilihan seperti itu. Cincin Sumeru ini berisi beberapa benda biasa, dan bahkan Feng Tianxing dengan serius memindahkan benda-benda lain ke dalam cincin Sumeru ini sebelum pengiriman. Apa yang saya berikan kepada setan hanyalah cangkang kosong. Angin gen mendesing melewati, dan Feng Tianxing tidak berani menganggap enteng apapun. Tidak peduli seberapa buruk ras iblis ini, itu tetaplah orang yang kuat di bawah komandan. Feng Tianxing tidak dapat melakukan ini sekarang, dan dia tidak tahu apa artinya pihak lain. Ledakan. Pukulan lain menghantam langsung ke pintu, mata Feng Tianxing sedikit kosong. Yudun, batu giok hijau tua terciprat ke segala arah. Feng Tianxing meledak dari sepotong batu giok, dan kemudian terbang seperti angin. Warisan dan metode silsilah giok beracun tidak disiapkan untuk bagian depan dan lainnya. Melihat penampilan tubuh lengkap Feng Tianxing, iblis lainnya 5 besar dan 3 tebal. Seberapa perkasa dan bagaimana bisa? Tetapi tubuh lengkap Feng Tianxing ramping. Di antara iblis, dia tampak lemah. Kerangka seperti itu tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan yang lain. Membuka seluruh tubuh, Feng Tianxing terbang langsung keluar, dan pada saat yang sama membuka kesadarannya. Dalam kegelapan yang luas, sesosok muncul di garis pandang Feng Tianxing, di belakang samping. Kecepatannya sangat cepat, dan jarak antara kedua sisi secara bertahap semakin dekat. Feng Tianxing meregangkan tubuhnya dan menggunakan 70% kekuatannya untuk melarikan diri. Pada saat cincin Sumi dikirimkan, Feng Tianxing tidak meracuni. Tetapi setelah ras iblis mengendurkan kewaspadaannya dan mengira dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan. Setelah memeriksa cincin Sumi, saat amarahnya melonjak, biarkan dia mendapatkan momentum. Racun yang akan dikeluarkan langsung menyerang tubuh lawan. Racun dari garis keturunan giok beracun benar-benar melebihi harapan Feng Tianxing. Lawannya bukan orang biasa di pinggir jalan. Apakah itu pengalaman tempur atau kecepatan reaksi? Mereka sangat cepat. Tapi dia masih belum mengetahui bahwa Feng Tianxing telah meracuninya. Bahkan bisa dikatakan tidak sadar. Kini racun itu sudah mulai menyebar di tubuhnya. Tapi dia masih belum memiliki kesadaran. Bahkan di bawah godaan yang disengaja Feng Tianxing, dia masih belum memiliki kesadaran. Feng Tianxing menghela nafas tak berdaya, lalu membersihkan pikirannya yang mengganggu. Lagi pula, metode garis keturunan giok beracun tidak umum, dan masuk akal bagi pihak lain untuk tidak waspada. Kali ini, pertempuran tidak berpengaruh pada keseluruhan strategi pertempuran. Paling-paling, itu akrab dengan cara pertempuran. Tiba-tiba, Feng Tianxing mengelak beberapa langkah ke samping. Saat dia berangkat, sebuah batu besar dihancurkan ke arah posisi Feng Tianxing sebelumnya. Jangan lari, aku sudah menyusulmu. Feng Tianxing menurunkan tubuhnya, ekornya yang ramping meringkuk di sampingnya, dan melihat sekeliling dengan waspada dengan kedua matanya. Seolah-olah dia tidak menyadari bahwa lawannya telah mencapai puncak kepalanya, di atas batu besar di belakangnya. Feng Tianxing dengan hati-hati melihat pemandangan di depannya dan menggelengkan kepalanya. Sama sekali tidak menyadarinya. Melihat ras iblis siap menyerang, Feng Tianxing tiba-tiba berbalik. Pisau panjang di tangannya tiba-tiba muncul, dan dia berbalik dan menyapu ras iblis yang mencengkeramnya. Meskipun tidak ada restu dari aturan dunia dan energi spiritual, momentum pisau ini alami. Meskipun itu adalah iblis, di depan pisau ini, hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah mundur dan melarikan diri. Tampaknya pisau ini dapat memotong kulit keras ras iblis dan memotongnya menjadi 2 bagian. Sebuah pisau bergoyang dan langsung memotong batu itu menjadi 2 bagian. Feng Tianxing mengambil pisaunya dan mundur beberapa langkah. Setelah mengamati situasinya, Feng Tianxing diam-diam menyimpulkan di dalam hatinya. Langkah ajaib ini cocok dengan teknik pedang, dan tampaknya menjadi pasangan yang sempurna saat ini. Feng Tianxing melihat pemandangan di depannya dengan ringan, menyimpulkan keuntungan dan kerugian dari pisau ini. Dengan keadaan Feng Tianxing saat ini, dia hanya perlu mencobanya untuk mengetahui di mana batas trik ini. Langkah ajaib adalah metode unik dari garis keturunan batu giok beracun. Langkah kaki psikedelik dan tubuh ramping dapat menghindari sebagian besar serangan, sehingga tidak mungkin untuk memulai. Hanya saja rencana awal dari Poison Jade Lineage adalah menunda sampai racunnya pecah. Namun pada intinya tetap tidak mengubah cara berpikir tentang racun. Namun, Feng Tianxing memiliki teknik pedang yang telah terkubur di tanah Sumi selama bertahun-tahun, yang dapat digunakan di dunia ini tanpa batasan apapun. Menggabungkan keduanya, selama bisa menembus pertahanan lawan,
Selama tidak bisa dipukul, Feng Tianxing bisa memastikan bahwa dia tak terkalahkan. Menilai dari kata-kata master dari garis keturunan giok racun, langkah ajaib ini mungkin hanya versi primer, sarana yang dibangun untuk seluruh sistem, dan pasti akan ada versi lanjutan di masa mendatang. Dengan cara ini, efek gabungan dari set ini jauh lebih baik daripada ekspektasi awal Feng Tianxing. Ia bahkan dapat digunakan sebagai pembunuh kecil. Setelah pisau ini, Feng Tianxing mundur lagi, dan beberapa hantu saling tumpang tindih, membuat ras iblis tidak dapat menemukan arah. Dan Feng Tianxing sedang melihat saat pihak lain tertegun, dan dengan samar mengeluarkan dua kata. Giok rusak. Tiba-tiba, tubuh ras iblis menjadi sangat kaku, dan duri giok tajam yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan dari tubuh ras iblis, dan darah merah tua keluar. Cedera serius yang meletus dari dalam, menurut akal sehat, cukup untuk merobek tubuh iblis ini. Demon Raja ini tidak, tetapi berdiri kaku di tempat, menatap Feng Tianxing, seolah melihat sesuatu yang membuatnya takut. Itu adalah sesuatu yang dia tidak tahu dari mana asalnya, tetapi itu membuatnya takut dari lubuk hatinya. Feng Tianxing menghela nafas. Sepertinya aku tidak bisa membunuhmu untuk saat ini. Aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Jika ada waktu lain, kamu bisa mencoba jika aku bisa membunuhmu. Feng Tianxing menjatuhkan kata-kata ini dan berbalik untuk pergi. Jika Anda ingin terus menyerang, Anda harus mengambil pisau di tangan Anda dan membelah tubuh iblis ini. Tetapi jelas itu tidak sepadan. Batu giok yang rusak hanya menyebabkan luka tertentu pada iblis, dan Feng Tianxing bahkan tidak dapat menentukan apakah iblis memiliki kemampuan untuk melawan setelah menderita luka seperti itu. Jika dia memilikinya, jika dia bisa mengeluarkan cara yang lebih kuat, bukankah itu seperti meminta kesulitan untuk naik sendiri?